Jadi nggak usah pengen viral. Cukup kolbunya terhubung dengan Nabi yang sangat viral. Tidak usah capek-capek minta orang ya tonton ya channelku, like ya statusku, nggak perlu. Cukup kolbunya diupdate dengan status cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi addabana fa ahsana ta'dibahu iyana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nuri dhati was sirri sari fi jamil asma'i was sifati wal dhawat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Allah itu maha cemburu, maka Allah itu hanya ridha memandang kalbu baginda Rasulullah SAW. Kalbu kami aja nggak diperhatiin, nggak masuk. Kecuali kalbu guru-guru, kiai-kiai, hamba-hamba yang dia sudah fana dalam cinta kalbunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalbu ini mesti terhubung, terikat dengan kalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Caranya 3. Yang pertama, sholawat. Yang kedua, mengkaji tentang beliau. Makanya perlu selain baca maulid, baca apa? Makna maulid. Itulah sejarah. Semoga para kiai berkenan, ini sedikit 2 hari, 3 hari lagi kita akan masuk Rabiul Awal, menceritakan kisah-kisah baginda. Ambil dari kitab, syarahkan. Walaupun itu sudah diceritakan 30 kali, kalbu pencinta Rasulullah tidak akan pernah bosan. Benar nggak? Adakah kita yang bosan dengan Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Buktinya dari dulu Barzanji dibaca nggak ada yang bosan. Namun lebih indah lagi jika isinya dikupas. Saya ngupas sedikit doang tentang nur yang disifati bitaqaddum wal awwaliyah. Dari kemarin, dari dulu tahun berapa yang kita kaji cuma Nur Muhammad al-Mausuf bitaqaddum wal awwaliyah. Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudariku, yang diangkat Allah derajatnya cuma qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna dalam surat Al-Insyirah, kami angkat bagi engkau wahai Muhammad zikraka, sebutan namamu, sebutan sifatmu, sebutan zatmu, sebutan cintamu. Maka semua orang yang kalbunya terhubung kepada kalbu baginda, itulah mereka yang diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah pengen viral. Cukup kalbunya terhubung dengan Nabi yang sangat viral. Tidak usah capek-capek minta orang ya tonton ya channelku, like ya statusku, nggak perlu. Cukup kalbunya diupdate dengan status cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalbu-kalbu yang begitu akan disertakan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ya, Sadah Al-Qattaniyah yang mereka mengatakan tariqatuna tariqatul Ahmadiyah al-Muhammadiyah. Apa kata mereka? Jika ingin engkau merasakan ta'alluq, kaitan yang kuat dengan Allah dan Rasulullah SAW, maka pintunya hanya qalbu Rasulullah SAW. Ya. Yang pernah bertemu Allah siapa? Nggak ada nabi yang ketemu Allah, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang langsung dengan fisiknya diundang ke arasy Allah. Nabi siapa? Nabi Musa nggak pernah. Nabi Musa nur Allah, Allah tajallikan pada jabal
kepada gunung, itu gunung hancur. Coba bayangkan orang Malang, di Malang ada gunung apa tuh namanya yang bagus itu? Ya, sampingnya lagi tuh Bromo itu ya. Bayangkan dua gunung tadi hancur. Dahsyat nggak nurnya Allah? Kata Sidi Ahmad Al-Idrisi, Ahmad bin Idris Al-Idrisi, apa kata beliau? Murid dari Sidi Abdul Aziz Dabbagh, ya, Mujaddid Syaziliyah yang buat thariqat baru namanya Idrisiyah, Ahmadiyah. Allah ketika bertajalli menampakkan nurnya kepada bukit Tursina, gunung Tursina, itu nur yang ditampakkan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditunjukkan kepada bukit gunung itu apa? Tursina, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru nur Muhammad. Nabi Musa pingsan. Pingsan itu menurut orang kedokteran. Kalau orang ahli zikir enggak, itu disebut fana. Makanya ketika bangun beliau tambah mantap bertuhannya dan mengatakan maha hebat engkau ya Allah. Sungguh dahsyat engkau ya Allah. Ikut ketika beliau sadar. Disebut al-fana al-musawi. Apa istilahnya? Al-fana ya nggak apa-apa lah sesekali dapat istilah-istilah aneh ya. Itu udah jadi bahasa Indonesia, fana Musa, al-fana al-mu. Gampang toh? Kenapa diperumit? Ya karena orang nggak mau paham dan tidak mau memahamkan kepada orang lain. Ya. Mau selama-lamanya belajar Nabi cuma itu aja, mau? Pasti nggak mau. Mesti ada tambah. Nah, jadi cara ikut Nabi, cara merasakan ta'aluk ke Nabi, gimana caranya tadi? Pertama apa? Yang kedua, kaji tentang sosok yang disolawatin. Yang ketiga, mutaba'atun, ittiba, mengikuti ma'al hubbi wal uns, dengan penuh rasa cinta. Kalau orang cinta ikut Nabi bukan bernegosiasi, aku ikut ini dapat apa? Kalau aku sholawat ke Nabi bisa beli mobil nggak? Gitu. Kalau aku baca sholawat nariyah bisa sembuh nggak? Kalau masih begitu, itu sholawatnya hanya bermanfaat di bumi, tidak bermanfaat sampai ke akhirat. Mau sholawat kita cuma di bumi? Mau sampai ke akhirat nggak? Nanti kalau orang nagih-nagih sholawatnya untuk di bumi, di akhirat kita minta syafaat. Apa kata baginda? Hai umatku, bukankah aku sudah beri hajatmu waktu di dunia? Di akhirat gak dapat lagi. Maka sholawat, kalau orang ngaji Nabi, sholawatnya akan berubah dari sholawat mencari rahasia pahala kepada sholawat cinta. Sholawatul hub, sholawat penuh cinta. Seperti suami cinta kepada istrinya, orang tua kepada anaknya. Dia mencinta tanpa pamrih. Ini hati-hati orang tua. Kalau membesarkan anak, ingin anak itu membalas, itu belum ikhlas. Supaya nanti anak berbakti, itu belum supaya nanti anak bisa balas budi, itu belum. Sama nih ya, sama. Kita bantu orang, ingin dapat kalimat terima kasih, itu belum ikhlas. Pasti semua pernah punya jasa. Saya yakin, benar ya? Tiba-tiba orang yang kita bantu, yang jasa kita dipakainya, dia tidak berterima kasih. Tersinggung nggak? Sedih nggak? Iya, pantesan ya. Karena belum Coba orang kalau sudah cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW, kalau sudah cinta, jasanya banyak, tidak minta dibalas. Saya mau tanya lagi, kita kalau selawat, itu manfaatnya untuk Nabi nggak? Nabi nggak perlu selawat kita. Nabi nggak butuh selawat kita.
Terus sholawat itu untuk apa? Sholawat itu cuma untuk dapat kelimpahan isi kolbu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena kita ini nggak semuanya dapat darah Nabi, semoga semuanya dapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu caranya cuma dengan bersolawat. Ya. Kalau cinta pasti ingat, benar nggak? Benar? Kepikiran mulu nggak? Atau kepikiran yang lain? Karena belum cinta Allah, dalam sholat belum ingat Allah. Dalam sholawat belum ingat Rasulullah, masih ingatnya mobil, kerjaan. Nah itu loh, mohon maaf nih Bapak Ibu ini datang ke Kiai, pasti ngomong gini, Pak Kiai doain saya beli rumah, Pak Kiai mohon ijazah supaya bisa beli mobil, Pak Kiai mohon ijazah sholawat supaya badan sehat. Untuk pemula gak apa-apa. Masa dari dulu udah tahun 90-an begitu, tahun 2000-an masih begitu. Kayak orang kelasnya kelas 1 abadi. Mau kelas 1 abadi? Saya nggak mau. Pasti kita mau naik. Maka rohani ini pengen naik. Pasti ada yang halang-halangi. Ya nggak apa-apa, yang menghalangi ini salah paham. Bapak Ibu Saudara bukan Allah, ini sudah jam berapa ini? Oh, udah 10:30. Udah lewat. Dikit lagi lah ya. Fazkuruni, sebutlah aku. Ya. Ini saya dapat satu penjelasan dari guru saya, dipercaya atau tidak. Ada namanya ilmu huruf. Apa? Ilmu huruf ini Allah buka dari alif lam mim. Ada huruf, satu huruf pun bermakna. Ada huruf ya. Yasin, benar nggak? Yasin itu nama siapa? Nama tetangga. Oh, nama siapa tadi? Wah, dahsyat. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi nanti kalau baca Quran, Yasin, itu sirkan di hati sallallahu ala Muhammad. Toha, tadi ada Mas Toha ya? Itu tuh Mas Toha Sahibul Bait. Katanya sampai buat WC saya datang. Buat WC disambungin ke belakangnya, semoga Allah berkahi rumahnya dan usahanya, amin. Keluarganya semuanya, amin rabbal alamin ya. Semua orang yang bantu beliau ya. Toha itu nama Rasulullah SAW. Dan ulama kita di kitab-kitab sudah buka rahasia ini. Cuma tidak semua orang baca kitab, walaupun profesor. Nih Pak K pasti heran. Ada profesor negur saya waktu saya pulang kampung. Apa kata si Kiai? Saya kata profesor, kalau huruf muqatta'ah alif lam mim toha yasin ini hanya Allah yang tahu maknanya, nggak usah dicari tahu. Yang cari tahu dia akan mendapatkan tahu. Enggak, dia ngomong gitu aja. Gak boleh cari tahu. Nah, ini namanya Profesor Jalaliyah. Marah aja bawaannya. Setiap kali ngajar marah. Setiap kali ceramah marah. Mau negur orang aja marah. Mau kata rindu aja marah. Ketemu aja, kamu jarang pulang. Jalaliyah. Pernah ketemu teman gitu gak? Jarang ketemu terus kita dicubit sama dia. Ya. Gituin. Pernah digituin gak? Oh, saya punya teman-teman dan guru begitu ya. Kadang-kadang ibu kita begitu. Sekali-sekali pulang dicubit ya. Pernah gitu gak? Wah, senengnya yang masih punya ibu ya. Kalau gak cari ibu lagi katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu saya sampaikan, Prof, baca kitab tafsir nggak? Nggak usah yang tinggi-tinggi, tafsir Ibnu Katsir cuma 2 atau 4 jilid, kantung penerbit. Itu dijelaskan mana alif lam mim. Alif itu Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Yasin ismu min asma'in nabi. Nama dari Nabi Muhammad. Di kitab tafsir ada.
Kitab tafsir basic menyebutkan. Namun karena ulama berbeda pendapat, Imam Jalaluddin Asyuti di kitab kecil Jalalain mengatakan wallahu a'lamu bimuradi. Allah lebih tahu maksudnya, tapi di kitab lain kan beliau jelaskan maksudnya. Maka fazkuruni. Nah, di situ ada ya. Fazkuruni. Maka ingatlah aku. Karena yang pernah bertemu sang aku itu hanya sang hamba. Siapa yang pernah bertemu sang aku? Sang hamba. Nama buminya Muhammad, nama langitnya Ahmad. Begitu kata Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, ternyata diambil dari hadis Imam Tabarani. Ya, manismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad. Yang namanya di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Makomnya Abdullah, hamba Allah. Karena makomnya hamba, maka pintu untuk terhubung hati kepada Allah menjadilah hamba. Mudah toh? Rumit gak jadi hamba? Mudah. Tadi bersyahadat sudah jadi hamba. Katakan, ya Allah, aku bersaksi aku ciptaanmu, maka sah jadi hamba Allah. Mudah. Namun maukah istiqomah? Istiqomah mengulang-ulang syahadat. Ulang pagi, bangun tidur, mau tidur, ulang syahadat yang tadi. Jangan cuma ngulang status di Facebook, di Instagram. Nanti jadi hamba face. Ya, kalau mau meninggal buka dulu Facebooknya baru meninggal. Mau begitu? Karena yang pernah bertemu Allah itu Nabi Muhammad SAW. Sekali bertemu, selama-lamanya dia bertemu. Maka Nabi Muhammad SAW lebih tinggi maqamnya dari semua malaikat. Karena malaikat Jibril pun hanya mendengarkan suara. Tidak pernah bertemu yang punya suara. Sedangkan Sayyidina Muhammad SAW rufi'a ila arsyihil ula, diangkat ke makom arasnya, yang mana Jibril hanya boleh sidratul muntaha. Jika dia maju dia terbakar. Jibril pun tahu diri, masa kita tidak tahu? Karena Jibril tahu, maka beliau selalu bersolawat kepada baginda. Solawat inilah yang disebut oleh para ulama solawat Jibril. Jibril aja solawat. Bunyi solawatnya apa? Sallallahu ala. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena hanya beliau yang ketemu, kolbu ini harus terhubung ke kolbu beliau, baru mampu merasakan Allah itu wahidul ahad. Maka mustahil orang tidak terhubung kepada kolbu Rasulullah, tidak terhubung dengan syariat Rasulullah, tidak terhubung dengan cinta Rasulullah, merasakan nikmat beribadah kepada Allah. Nabi itu kenapa doyan sholat? Karena kolbunya penuh dengan nama Allah. Jadi penuhilah kolbu dengan nama Rasulullah, nanti kolbunya penuh dengan nama Allah. Kalau sudah kolbunya penuh dengan nama Allah, itu kita doyan sholat, doyan sholawat, doyan zikir, nggak berat. Malam ini alhamdulillah sudah doyan pengajian, alhamdulillah. Semoga ke depan doyan sholawat, doyan syahadat. Ini sebagai kesimpulan. Fazkuruni azkurkum. Ingat aku ingat kamu. Salawat kepada kekasihku, aku salawat kepadamu. Ya, begitu di hadis, man shalla alayya sallallahu alaihi asyra marrah. Siapa yang salawat kepadaku, Allah bersalawat kepadanya berlipat-lipat, yaitu 10 kali lipat. Ya. Atau apa kata Imam Sidi Ahmad Rifai dan Imam, kalau ini kalimatnya khusus, Sidi Ahmad Mustafa Al-Alawi. Apa kata beliau?
Solawat itu ada solawat, ada 3. Solawat yang mengeluarkan manusia hamba dari kegelapan syirik kepada iman. Itu yang maka kalau orang solawatan masih suka syirik, berarti solawatnya belum berbuah. Yang kedua, solawat yang mengangkat dari iman kepada yakin. Rata-rata kita ini sudah beriman tapi kurang mantap yakinnya. Sehingga yang yakin itu cuma dukun. Betul nggak? Dukun yakin, kiai kurang yakin. Kenapa? Dukun tirakatan, kiai membid'ahkannya. Harusnya kiai bertorikot untuk mengimbangi karena di torikot ada tirakat. Tapi kalau kiai mau tidurnya pakai TikTok gimana tuh? Makanya wajar doanya nggak mustajab. Ustadz nggak lagi ampuh doanya karena Allah telah cemburu darinya. Dan yang terakhir, salawat yang yukhrij. Kalau tadi minaz zulumat ila nurul iman, dari iman kepada iqan. Yang ketiga, minal iqan au yaqin ilal ayan atau syuhud. Dari yakin menjadi menyaksikan. Menyaksikan Allah tidak mungkin pakai mata, karena Allah latif, halus. Yang pernah menyaksikan Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang telah menyaksikan nur Nabi, kebaikan Nabi, kelebutan Nabi dalam dirinya, barulah dapat merasakan nyatanya Allah yang maha zahir. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis ini, memberkahi semua kiai yang hadir, semua jamaah yang hadir, semua rizkinya diberkahi Allah. Jika ada penyakit, semoga Allah segera sembuhkan. Jika Allah tidak sembuhkan, semoga diberikan yang terbaik. Apapun masalahnya, semoga Allah mudahkan. Apapun urusannya, semoga Allah mudahkan. Bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Karim, Ya Azim, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpah ruahkanlah kasih sayang Engkau kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Muqallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, jika hati kami tadi kurang cinta kepada baginda Rasulullah, maka malam ini ubahlah hati yang kurang cinta menjadi lebih cinta kepada beliau. Allahumma ya Allah, jika di kalbu kami ada kegelapan, maka ubahlah menjadi cahaya. Ya Allah, jika rumah tangga kami kuranglah lembut, masih ada sikap yang kasar, masih banyak pertengkaran, fa'alif baina qulubina, maka lembutkan hati kami ya Allah. Jadikan rumah kami adalah sorga kami, sorga yang Engkau segerakan di akhirat. Baiti jannati. Ya Allah, ya syakur, ya syakur, wahai yang maha berterima kasih, anugerahilah rasa terima kasih dalam kalbu kami, sehingga kami melihat semua nikmat ini adalah nikmat Engkau. Bahkan kami mampu bersyukur pun karena Engkau yang menggerakkannya. Allahumma ya Allah, imla' qulubana bihubbi nabiyyika Ahmad, nabiyyika Muhammad. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, kalbu kami tidak pantas Engkau pandang, kalbu kami tidak pantas Engkau lihat. Kalbu yang pantas Engkau pandang hanya kalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka izinkan malam ini ya Allah, mulai detik ini ya Allah,
Izinkan kolbu kami terhubung kepada kolbu mulia, kolbu baginda. Meskipun kolbu kami penuh dengan dosa, meskipun kolbu kami penuh dengan maksiat, meskipun kolbu kami masih ada penyakit-penyakit. Allahumma ya Allah, afid alaina nur nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, diri kami yang gelap ini, pikiran kami yang masih kotor ini, kalbu kami yang masih terhijab ini, berilah, terangilah, bersihkanlah dengan cinta nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Razzaq farzuq ahla biladina. Ya Allah, berilah rezeki orang-orang di negeri kami, berilah rezeki orang-orang yang di dekat kami, berkahilah rezeki orang-orang yang ada di negeri kami, wabil khusus orang-orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, tapi kami juga memohon ya Allah, rizqal istiqamah, rizki yang abadi, yaitu rizki istiqamah. Jadikan kami istiqamah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedetik pun ya Allah, jangan cabut rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi nanti jika hendak berpisah ruh dengan badan ya Allah, nyawa dengan tubuh ini ya Allah, maka tetapkan, tambahkan, limpah ruahkan cinta baginda Rasulullah SAW di dalam kalbu kami. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidis thaqalain sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.